Gue bukannya menyuruh ya, tapi hati-hati pilih Marcelo karena sudah ada berita besar. João Pelipesi ini memang serius banget nih mau didatangkan. Rusuh, tapi rusuhnya Selangor sama klub pengurus. Mereka meminta pengurus mundur setelah kegagalan di 4 kali ACL. main, 4 kali kalah di ACL tuh. Dan supporter Persib itu baru keluar 2 jam setelah pertandingan baru boleh pulang. Oh ya? Kan banyak yang bilang nih, oh semakin dekat dengan Cristiano Ronaldo, padahal masih jauh. Masih jauh. Ya kan? Tapi asa harapan untuk ke sana tuh besar. Oke, potensinya ketemunya di mana sih? Ketemu Al Nassr. Semifinal lah masih jauh. Semifinal apa final? Final. Kayaknya final deh, karena masih di wilayah deh kalau semifinal tuh. Semifinal Udah disilang ya? Oh. Disilang. Kalau kita lihat di tahun lalu sih, di musim lalu sih, Final. Semifinal ya? Udah ganti ya? Semifinal. Selalu semifinal. Final tahun lalu. Tahun lalu di final. Jadi final, makanya sampai semifinal tuh masih per wilayah. Iya, masih baru wilayah di final, timur. Timur sama barat diadu tuh. Baru di final ya diadu. Masih sama kayaknya, masih sama. Masih final. Iya. Bapak kan punya kontaknya AFC. Nanti minta Pak Erik Le. Iya. Keluarga kerajaan Bahrain tuh kan. Iya. Tapi masih jauh lah. Iya. Karena untuk menuju ke sana kalau misalnya nanti mesti di 16 lawan dulu besar, Australia, Jepang itu kan Gamba perempat Osaka. semifinal itu kan bakal ada Gamba Osaka dan lain-lain ya. Iya. Oke. Tapi gimana nih? Kita coba utak-utik skenarionya. Persib hanya butuh 1 poin lagi sebenarnya untuk memastikan lolos. Kalau sekedar lolos doang ya, 1 poin cukup. Tapi kan pasti gue yakin Boyan pengen lebih gitu kan. Minimal 1 kemenangan lagi lah. Iya, lumayan. Plus 1 hasil imbang. Betul. Lumayan lo menang. Itu yang akan dicari. Jadi kemungkinan kan bisa 4 atau 3 poin lagi lah minimal yang akan. Menurut kalian gimana? 6 deal. Ya, cuma masalahnya lawan Australia. Lion City Sailor itu mainnya di lapangan sintetis atau sintetis. Masalahnya itu yang rada masih boleh ya? Sekarang bukannya udah nggak boleh ya? Masih ya? Cuma itu masalah susah bagi pemain untuk beradaptasi. Adaptasi ya. Betul. Agak panas ya. Betul. Nah, kalau itu bisa di kandang sih insya Allah bisa menang lah lawan Bangkok. Musim lalu waktu Persib kandang ke Lion City kan menang tuh. Itu lapangannya itu lapangan juga, apa ya? Sama itu juga. Lapangan itu juga lapangan ya? itu. Oh, belum digulung berarti ya? Lapangan itu kok. Dan ya kayak kemarin pertandingan ya, menangnya di menit akhir. Iya. Menang di menit akhir. Jadi memang kalau gua ngelihat harusnya kans untuk dapat 6 poin masih ada. Cuma jangan besar kepala dulu. Betul. Yang penting adalah dapat 1 poin aja dulu. Di Lion City Sailor. Ngamanin posisi di babak selanjutnya. Itu udah bikin kita mungkin satu Indonesia lega lah setelah Dewa United kemarin kan akhirnya lolos juga ke perempat final. Nah sekarang Persib kalau lolos berarti agak aman nih poin kita di kompetisi antar klub Asia gitu loh. Koefisiensinya. Ini ngomong-ngomong soal koefisien dari liga kita yang berkat kemenangan dari Persib Bandung kemarin juga ini ngomongin proyeksi sih ya karena belum resmi kan. Kita lihat sampai hasil akhirnya nanti. Ini udah ramai kan proyeksi-proyeksi. Kemarin naik jadi 22 apa 21 gitu ya. Sekarang harusnya katanya naik lagi menjadi peringkat 20. Ini data dari mana nih, Tak? Tapi kok Kamboja masih di atas ya? Kayaknya belum fix dah ini atau baru proyeksi doang kayaknya. Proyeksi hitung-hitungan. Iya, proyeksi hitung-hitungan sih ini memang kalau udah sampai sini ya seenggaknya gua tahu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita dapat jatah paling nggak playoff ke ACL Elite. Iya. Harusnya kita berharap berharap dapat playoff itu, jatah itu sih. Gue sempet dengar ya bahwa untuk tahun depan itu kriterianya syaratnya akan lebih ketat loh untuk ACL Elite dan 2. Iya, kalau lisensi itu kan sudah ada pakemnya, AFC Licensing Club itu, lisensi klub profesional. Dan itu dari 5 standarnya itu kan harus dipenuhi sama klub-klub. Kalau misalkan bisa semua, memang ada dari dari 5 standar itu ada poin-poin turunannya tuh. Nah, ada yang harus dipenuhi poin A, kalau yang C nggak dipenuhi juga nggak apa-apa, ya gitu-gitu kan. Sunnah ada tuh. Sunnah, ada yang wajibnya gitu. Nah, makanya di situ akan dilihat kemampuan klub-klub kita untuk memenuhi lisensi itu sejauh mana. Nah, itu juga penting juga tuh. Kemarin kan 18 klub katanya lolos semua tuh untuk licensing untuk AFC lolos semua Mas. Gue sih nggak percaya. AFC Champions League tuh. Ya kan itu kan udah verifikasi bukan nasional lagi ya. 18 klub ya. Nggak percaya gua. Di Liga 2-nya di Championship-nya cuma Deltras kalau nggak salah. Yang lolos untuk competition AFC. Yaitu levelnya AFC Challenge lah gitu. Nah, makanya
yang untuk elitnya nih apakah lolos juga atau enggak nih untuk sampai elit? Karena kemarin setahu gue yang lolos semua itu untuk level AFC Champions League 2 kalau gue nggak salah. Kalau gue nggak salah ya. Gitu. Tapi yang elitnya ini memang kan lebih ketat lagi kalau lo mau ke elit. Iya, iya. Kalau ACL tuh aman berarti challenge juga aman ya? Challenge aman, pasti. Ini gue coba gali nih. Kenapa Mas Tio nggak percaya bahwa tadi misalnya... Ada kok datanya di liris resmi AFC kok lolos semua. Paling banyak di Asia Tenggara. Gue gak percaya karena terlalu banyak. Itu memang kan ini doang ya. Mungkin di atas kertas doang kali Mas ya. Mungkin gini. Tapi ketika dia terima dia nggak main di stadionnya gitu loh, Is. Oh iya. Ketika dia jadi tuan rumah, dia nggak main di stadionnya aslinya, gitu loh. Jadi menurut gua tuh verifikasi 5 aspek tim profesional itu bagus banget. Tapi itu Indonesia belum dijalankan. Tiap tahun ke tahun tuh masih ada ya masalah lah. Oke deh. Tapi jadi diperbaiki gitu. Gue tuh pengennya verifikasi Liga Super League itu harusnya benar. Sehingga nanti ketika naik ke level AFC bermain di ACL tuh atau Challenge League dulu deh. Challenge League dulu. Kenapa gue bilang nggak percaya? Karena waktu Madura main Challenge League aja nggak boleh main di stadionnya dia. Jauh. Dia main di Gresik. Nah kayak gitu loh. Jadi pasti boleh deh musafir lagi. Gitu. Apalagi PSM. Jauh dari airport itu udah nggak masuk AFC. Pasti nggak bisa harusnya. Makanya mainnya ke Pakansari PSM. Beberapa kali atau nggak di Madia. Ya. Kalau bisa ini juga menjadi concern. Kenapa lo tanya gue nggak setuju? Gue pengennya sih mainnya di stadionnya. Karena apa? Penontonnya pengen nonton timnya. Setuju. Nggak usah. Masa gue orang ke Makassar misalnya. Pengen nonton PSM harus ke Pakansari. Bayar lagi, duit lagi gitu. Gue Persija. Gue pengen nonton dia di Jakarta gitu. Kalau ketika Persija main. Atau gue Persib ya main di GBLA gitu loh. Jadi ini PR PSSI sih. Jangan hanya bangga bahwa kita bisa masuk atau rankingnya naik nih. Tapi verifikasinya 5 aspek itu tidak diselesaikan. Nah 5 aspek. Tadi baru 1 stadion ya. Yang lainnya ada isu? Finansial lah. Bayar gaji telat gimana? Mau tampil di AFC gitu loh. Gue sih keras aja, biarin aja. Soalnya ini memang concern gue. Liga 1, Super League itu terus gua. Lu jangan ngomong timnas dulu deh, perbaiki liga lu dulu. Kasihan lo. Semua tim sudah keluar duit banyak. Sponsor udah banyak di baju. Tapi gitu-gitu aja. Tapi sekarang udah ada peningkatan nih. Thanks to Persib, thanks to Dewa. Membuat koefisien kita naikkan. Nah, tapi jangan hanya itu aja. Kenyataannya liga kita harus diperbaiki. Mungkin hanya 1-2 orang mungkin nggak didengar kali ya, tapi harusnya sih ini menjadi concern ya. Ini kan sebenarnya isu lama ya, udah puluhan tahun mungkin ya, sejak ini diberlakukan ada era 2008 kalau nggak salah. Itu kan kita sempat masuk ke 8 besar Asia kan, maksudnya gitu. Dan tapi proses licensing ini memang ada progres, tapi kebanyakan ya jadinya ada yang diakal-akalin. Ya mudah-mudahan aja yang kemarin itu memang benar proses verifikasinya. Gue nggak tahu apakah stadionnya memang kalau untuk memenuhi AFC itu standarnya jadi misalnya PSM pakainya bukan Pare-Pare, tapi ngajuinnya stadionnya ada beberapa alternatif. Ya kan bisa kayak begitu untuk infrastruktur. Kemudian SDM sama legalitas itu udah pasti aman lah kalau soal itu. Finansial. Nah, finansial kemarin yang gue ingat adalah itu berdasarkan tutup buku Desember. Jadi Desember keluar 2024. Nah, keluar isu tunggakannya kan setelah itu tuh. Ya, makanya kan dianggap aman. Dianggap aman makanya untuk finansial semuanya lah. Ternyata setelah selesai proses verifikasi itu muncullah kabar soal PSM nunggak gaji beberapa klub gitu ya. Itu yang menjadi concern juga gitu. Se-sustainable apa sih klub kita gitu untuk melihat ataupun mengelola neraca dia. Nah, itu kan yang menjadi masalah di sepak bola kita karena ini rutin loh terjadi. Yang terutama masalah itu tadi finansial. Kalau infrastruktur masih bisa lah ditacap-tacap dikit kalau rumputnya dibagusin gitu. Tapi memang fasilitas di dalamnya kan kalau gue lihat kemarin tuh yang gue lihat tuh ada sanksi dari Komdis. Ruangannya itu nggak steril, ruang medisnya. Nah, itu kan standar-standar kayak gitu juga kan yang perlu dibenahi sama klub-klub kita. Hal-hal kecil tapi dampaknya besar. Jadi kalau Persib nggak ada isu ya? Sejauh ini sih belum ada isu kalau Jadi Persib. 5 aspek itu semuanya oke. Oke. Melebar sedikit ya. Jadi memang di kancah Asia luar biasa, Persib lagi gacor, pemuncak klasemen, dan Dewa juga sama, pemuncak klasemen loh. Belum pernah kalah, 2 kali menang, 1 kali draw ya.
Benar. Artinya memang dua tim ini menjadi wakil kita dan terbukti kemarin bukan hanya Boboto, bukan hanya Viking, tapi supporter klub lain juga ikut mendukung Persib. Iya. Ya, luar biasa. Ini kita bersatu karena di luar Persib dan juga Dewa mewakili Indonesia. Tepuk tangan dong buat Persib dan juga Dewa. Ketemunya siapa Dewa United? Manila Digger. Manila Tiger Yang dikalahin Persib di di playoff. playoff Aceh 2. Iya, oke. Persib dapat 1,6 M. Banyak ya? Iya. bonus. Kemarin menang kemarin atau Ya, bonus? menang kemarin, bonus. Menang kemarin dari AFC. Nah, dari Ajumu. iya. Woi, biasa. Ajumu Haji. Boleh kali. Kita harus mampir ke sana kayaknya tak. Memang berantak cepet kalau urusan duit ya. Dari AFC, dari Dari AFC dong. Kayak gini. AFC. Kalau AFC. kemungkinan ya rinciannya 800 juta atau 50.000 dolar itu dari match fee. Iya. 50.000 dolar lagi dari Menang. kemenangan. Iya. Mas nanti bonus pasti dari manajemen ada lah. Iya. Apalagi epic comeback kemarin. Ya. Kalau benar. bonus sih gue rasa sekarang kayaknya klub-klub udah pada disesuaikan di kontrak deh. Jadi nggak yang mungkin itu yang spontan-spontan itu mungkin udah nggak ada sih mungkin masih, Iya, tapi iya. sekarang kebanyakan ditaruh di kontrak. Kalau menang lo dapat tambahan segini, kalau ngegolin ada lagi di kontraknya bonus. Iya, iya. Oh, gitu Sekarang ya? tuh kayak gitu klub-klub. Oh, Kecuali Bang Andre, Rosiade kali yang bawa kresek. terus. Duit. Ada beberapa klub sudah menerapkan seperti itu sih. Itu kerasa gitu mah betul. Belakang Mas Murah Roti. Daging kurban. Jatah ya. Iya. Habis datang bawa kupon. Kemarin ada rame-rame di tribun penonton, itu sebenarnya ada apa sih? Ini aja dah. Kemarin tuh jadi gini, Mas, kemarin tuh kan lucunya juga kita tadi bahas off air ya. Iya. Lucunya tuh ketika ada ribut-ribut, kamera bukan lari ke mana? Ke tribun. pemain atau ke Dilihatin, mana? wah kayak UFC kan. Iya. Tapi kelihatan emang, gue sampai telepon ke teman-teman yang ada di sana, beberapa teman-teman memang datang di sana, gue tanya, aman bung katanya. Jadi cuma ada kejadian salah miskomunikasi. Saking heroiknya para supporter Boboto, ada yang jatuh ke bawah ke lapangan, nggak disengaja, tapi mereka teriak-teriak gitu, ditegur sama steward. Terus ada terjadi sempat dipukul atau kena sikut gitu. Tapi nggak ada masalah apa-apa. Bahkan ketika kejadian itu, Ultrasnya Selangor itu marah-marah sama steward. Jangan dipukul, ibaratnya gitu lah. Meskipun mereka ngecen-ngecen, ngecen-ngecen. Jadi aman, Bobotoh yang di sana aman. Justru ketika kejadian itu, steward pun diintimidasi oleh supporter dari lawan untuk jangan dipukul. Oh gitu. Jangan dipukul gitu. Akhirnya tenang kan? Tenang, pas pulang juga rusuh. Tapi rusuhnya Selangor sama klub pengurus. Mereka meminta pengurus mundur setelah kegagalan di 4 kali ACL. main, 4 kali kalah di ACL tuh. Dan supporter Persib itu baru keluar 2 jam setelah pertandingan baru boleh pulang. Oh ya? Jadi aman. Tapi memang heroik ya. Gitu. Jadi gua harus salut juga buat Selangor deh. Supporter Selangor bagus. Iya. Jadi memang supporter Selangor itu protes. Kecewa Ke karena hasil. timnya. Iya, Ke timnya. protes ke timnya, ke manajemen Jadi Bobotoh juga nggak boleh gitu. keluar, takutnya ada insiden dibawakan. Karena at the moment semuanya lagi pada di situ gitu kan, di stadion itu dan belum pada keluar. Dari itu. Karena gambarnya aja kita jadi menerka-nerka jadi. Iya, emang seru sih itu. Orang ditarik-tarik Tapi sampai pokoknya jangan bukannya sampai di ada bawah gitu. supporter Selangor yang di tribun atas tuh ngacungin dari tengah gitu ya? Biasa Itu udah biasa itu, Bola itu biasa lah. Entah dia ngacungin jari tengahnya kan bisa jadi ke stewardnya juga. Wah, Bisa aja. Iya kan? Tadi ngomongnya hampir beda. Enggak bisa jadi dong. Bukan ke supporter Persib kan bisa jadi juga kayak gitu. Tapi Tapi udah terkonfirmasi ya. Nggak ada apa-apa. Oke. dan si Kang Adi ya, si ininya tim medianya Persib sendiri dia ngomong kan ada tuh supporter yang ke ruang ganti itu tadi tapi nggak ngincar pemain Persib tapi memang carinya pemain Selangor dan mereka memang protes gitu jadi aman tim itu aman memang sempat ketahan sekitar 1 jam di stadion karena kan situasi di luar kan nggak begitu kondusif tapi aman tim selamat sampai hotel gitu nyaman gitu. Bobotoh Viking nggak ada yang luka kan? Nggak. Aman ya? Nggak aman. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Yang luka hatinya Nasril. Oh, dia nyanyi lagunya Audi berarti. Menangis semalam. Aduh. Tahukah Iya. Salurin Pak. Salurin Pak. Asli itu siapa ya? Abdul Haris yang bilang ya, from hero to zero jadi. Iya, from Hero. Udah Nggak kebalik ya? Udah berapa kali save. Iya. Tapi gokil sih emang itu gue liat
Wah, gokil ini si Hizan. Si Izan kan namanya dia. Iya, si Izan. Tapi itu bakal jadi pelecut buat Persib sih. Iya. Jadi semakin percaya diri main di Asia ya. Iya, di partai tandang bisa comeback begitu. 2 kali main menang loh. Asli. Partai away. Iya. Iya. Di Bangkok menangnya telak lagi. Ya. Luar biasa ya. Makin meyakinkan. Dan ini menambah daftar kemenangan Persib menjadi 5 kemenangan beruntun meskipun 6 dong. 6 ya. 6. Udah ganti berarti. Meskipun Cuma nggak clean sheet aja lawannya terakhirnya. harus ternoda kali. Iya. Ini kalian lihatnya gimana dengan tambahan daftar kemenangan yang didapatkan Persib Bandung di semua kompetisi sangat luar biasa. Jadi bisa mengamankan tiket Asia dulu, habis itu baru fokus kembali ke Super League. Itu kan Iya. tujuan utamanya Bajan Hodak. Iya. Dan yang gue lihat tuh rotasi pemain, jadi pemainnya nggak capek ya. Iya. Rotasinya bagus banget, Benar. meskipun itu lagi, tapi kan gue rasa sesuai dengan kebutuhan. Karena di lini tengah sama lini depan itu rotasinya juga cair banget. Iya. Yang nggak perform, ya harus istirahat dulu. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, sampai kapan William Marcelio itu di bangku cadangkan, apakah memang sudah tidak masuk skema Iya. dari Bajan Hodak, karena dia pemain penting banget di Arema waktu itu kan. Benar. Tapi di Persib tuh kayaknya hilang Iya. panggungnya. Dan itu juga bisa jadi catatan di bursa transfer, mungkin agennya juga bisa mencari tempat lain. Gue Iya. bukannya menyuruh ya, tapi hati-hati William Marcelio karena sudah ada berita besar. João Pelipesi ini memang serius banget nih mau didatangkan. Atau pemain lain yang lu bilang nomor 6 itu bahaya. Karena Persib udah punya Tom Haye kan. Iya. Iya. Untuk di posisi playmaker di belakangnya lucu kan, udah pas. Ada Marlock juga. Iya.